Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan kisah dari Sudiro, di mana pada episode sebelumnya kita sama-sama telah mengetahui jika batu mustika Darpana Sekti telah berada dalam tubuh Wanarupa. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Di antara kegelisahan yang sedang membelenggu batinnya, getaran dari batu mustika Darpana Sekti justru malah semakin kuat. Hal itu membuat Wanarupa menutup mata sejenak dan membiarkan keheningan menyelimuti dirinya, serta mencoba menenangkan gemuruh yang berkecamuk di dalam batinnya. Di sekelilingnya suara angin gurun berubah menjadi desis halus yang hampir seperti bisikan-bisikan yang datang dari masa lalu. Langkah-langkah kecil para leluhur yang pernah menjaga alam gaib Sabta Dewa kini seperti hadir kembali di antara pasir dan pilar-pilar yang hampir roboh, menunggu jawaban yang akan mempengaruhi jalannya keseimbangan seluruh jagat gaib dan alam nyata. Wanarupa pun akhirnya membuka mata, namun pandangannya tidak langsung tertuju pada siapapun di sana. Dia memandang ke langit senja abadi, langit yang tidak memiliki matahari dan tidak berbintang, serta selalu berwarna merah, seolah menyimpan luka masa lampau yang belum benar-benar sembuh. Di sisi altar, Bolorejo masih berdiri di tengah keempat pilar yang nyaris roboh itu. Dengan seksama, dia terus memperhatikan ukiran pada tiang-tiang tersebut sambil merasakan getaran energi yang terasa samar namun dapat dijadikan petunjuk. Sedangkan Ki Condrowongso terlihat sedang berbicara dengan Sudiro di kejauhan. Sementara Gatra Pawira dan Wanageni memilih untuk mengawasi keadaan dan terus waspada akan kemungkinan datangnya makhluk-makhluk gaib penghuni Sabta Dewa. Di tengah ketegangan yang menggumpal di udara, waktu terasa melambat. Gurun yang sebelumnya bisu kini menjadi ruang sakral tempat pertimbangan dan takdir bertarung. Dalam diam, Wanarupa berdiri di batas antara dua kekuatan besar yang melambangkan cahaya dan bayangan, serta masa lalu dan masa depan. Mustika Darpana Sekti yang tertanam di dadanya berdenyut bagai jantung jagat, mengirimkan gelombang gaib yang tak kasat mata namun mampu mengusik kesadaran siapapun yang peka terhadap getaran semesta. Di bawah cahaya merah senja abadi, bayangan Wanarupa memanjang terbelah di antara batu-batu pecah dan jejak langkah tak terlihat dari para leluhur yang pernah menjaga gerbang Sabta Dewa dengan pengorbanan. Dia tahu dirinya bukan hanya pembawa pesan dari masa lalu, tapi kini telah menjadi bagian dari ujian yang tidak pernah dia harapkan. Sepertinya saatnya telah tiba untuk menggunakan kekuatan dari keris patrem itu, Diro, ujar Ki Condrowongso dengan wajahnya yang terlihat serius. Apakah sampean yakin, Ki? Karena saat memberikan keris patrem ini, Eyang Nagawana berpesan jika kekuatan keris patrem hanya akan dapat digunakan satu kali saja. Balas Sudiro penuh tanda tanya. Sebenarnya aku sendiri juga kurang yakin, Diro. Akan tetapi, jika kita melihat tempat ini dan juga energi yang tersisa, sepertinya memang batu mustika itu ada di tempat ini, ucap Ki Condrowongso dengan suara rendah. Apa yang sedang kalian rencanakan, Condro? Tanya Bolorejo di tengah perbincangan antara Sudiro dan Ki Condrowongso. Aku hanya meminta Sudiro untuk menggunakan kekuatan dari keris patrem Kiai Jagat Sepuh
untuk mencari keberadaan batu mustika itu, Rejo. Balas Ki Condrowongso menjelaskan. Patrem jagat sepuh, gumam Bolorejo sambil menganggukkan kepalanya. Kalau aku tidak salah, keris pusaka itu adalah bagian dari batu mustika Darpana Sekti yang dibuat oleh sang naga pertapa, Condro. Ucap Bolorejo lagi sambil menatap ke arah Sudiro dan Ki Condrowongso. Aku tidak tahu soal itu, Rejo. Tapi yang aku tahu, keris patrem itu dapat digunakan untuk mencari keberadaan Darpana Sekti. Balas Ki Condrowongso dengan tenang. Tapi permasalahannya, apakah batu itu memang berada di tempat ini, Rejo? Karena jika batu itu tidak berada di sini, kita tidak memiliki kesempatan kedua untuk menggunakan kekuatan dari keris patrem itu. Imbuh Ki Condrowongso sambil menatap Bolorejo dalam-dalam. Di tengah percakapan yang menggantung, udara di sekeliling altar mulai terasa semakin padat. Seolah gurun yang selama ini diam kini mulai melepas energinya. Debu-debu halus melayang tanpa arah mengikuti pusaran kecil yang muncul dari retakan pilar di sekitarnya. Getaran samar merambat dari inti tanah berdenyut pelan seperti degup jantung dari sesuatu yang terpendam sangat dalam. Sementara itu, Wanarupa berdiri kaku membelakangi Sudiro, Bolorejo, dan Ki Condrowongso yang kini mulai bergerak ke tengah altar. Dia masih diam, namun tubuhnya tampak bergetar. Bukan oleh ketakutan, tapi oleh tekanan luar biasa yang bersemayam di dalam dadanya. Batu mustika Darpana Sekti kini bergetar dalam gelombang yang lebih tinggi, membuat hawa di sekelilingnya terasa hangat dan sangat menusuk. Di tengah altar yang dikelilingi 4 pilar itu, Sudiro perlahan mengangkat keris patrem jagat sepuh, dan tidak lama berselang cahaya samar mulai terlihat menyelubungi bilah keris pendek itu, lalu menari perlahan seperti api kecil yang mencoba hidup di tengah badai. Tanpa kata-kata, Sudiro pun menanamkan niat ke dalam pusaka itu, dan seketika pancaran energi membentuk garis tipis yang menjulur dari ujung bilah ke permukaan altar. Sinar berkilau yang menjulur dari keris patrem itu kini menyentuh permukaan tempat Wanarupa berdiri. Namun sosok makhluk gaib yang memiliki kemampuan meniru itu tidak bergeming. Dalam keheningan, wajahnya menyiratkan pergolakan batin yang makin memuncak. Di satu sisi, batu mustika yang melekat di dadanya mulai menunjukkan getaran energi yang seolah menyambut energi lain yang berasal dari keris patrem Kiai Jagat Sepuh. Riak energi halus mulai menyebar dari tubuhnya, berdenyut dalam irama yang sama dengan cahaya yang terpancar dari keris patrem. Dua kekuatan itu seperti kutub dari satu sumber yang sama, kini saling memanggil dan saling menggoda untuk menyatu. Gurun Sapta Dewa yang tadinya hanya bisu kini mulai mendesah pelan dalam gelombang energi yang menyusup hingga ke tiap butir pasir. Wanarupa terus menundukkan kepalanya, bahunya berguncang bukan karena gentar, tapi karena beban pilihan yang mulai mencapai puncaknya. Di balik wajah yang nyaris tanpa ekspresi itu, kesadaran masa lampau dan masa kini saling berbenturan. Dia tahu begitu batu mustika Darpana Sekti menyatu dengan bilah keris patrem, maka mustika itu akan keluar dari tubuhnya. Dan kemunculan batu mustika bukan sekedar peristiwa biasa, namun itu adalah pemanggilan kembali kekuatan purba yang selama ini dikunci oleh waktu dan takdir. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, Wanarupa langsung menghentikan Sudiro dengan merubah wujudnya menjadi sosok Widanu. Hal itu sengaja dilakukannya untuk memecah konsentrasi Sudiro yang kini tubuhnya mulai dibalut energi merah kehitaman. "Hentikan, Pak!" seru Wanarupa yang wujudnya kini terlihat seperti Widanu. Mendengar suara sang anak, sontak saja Sudiro langsung mengendurkan energi dari keris patrem Kiai Jagat Sepuh. Sambil memandang tajam ke arah sosok Widanu, Sudiro perlahan-lahan menurunkan bilah keris pusaka tersebut, yang langsung mengubah keadaan dengan sangat cepat. "Apa yang kau lakukan, Rupa? Apa kau sudah tidak waras lagi?" seru Ki Condrowongso ketika menyadari jika perubahan wujud Wanarupa tidak lain ingin menghentikan pencarian batu mustika Darpana Sekti. Namun Wanarupa tidak menjawab.
dia masih berdiri dalam wujud Widanu. Tubuhnya tegak di antara pilar yang kini bergetar pelan akibat sisa energi dari keris patrem. Matanya menatap Sudiro dalam diam dan penuh luka, seolah berusaha menyampaikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Udara kembali menegang. Gurun Saptadewa yang sempat terdiam sejenak mulai menghela nafas dalam pusaran-pusaran angin lembut, membawa bisikan yang terdengar seperti suara ribuan makhluk gaib yang sedang meratap. "Mengapa kau menghalangi pencarian batu mustika itu, Rupa? Apa yang sedang kau pikirkan saat ini?" ujar Ki Condrowongso yang melangkah maju dengan wajah mengeras serta suaranya yang terdengar seperti cambuk yang menggelegar. Namun Wanarupa tetap tidak bergeming. Wujudnya perlahan kembali menjadi sosok Eyang Nagawana. Kulitnya putih keperakan dan matanya berkilau samar. Tapi kini aura tubuhnya berbeda. Tidak lagi bergelombang lembut seperti sebelumnya, melainkan tenang namun pekat seperti danau yang menyembunyikan palung terdalamnya. "Jika batu mustika itu muncul sekarang, bukan hanya segoro geni yang akan terbuka, akan tetapi ada sesuatu yang belum siap untuk kita hadapi, Ki," ujar Wanarupa dengan tegas. "Omong kosong apa yang kau katakan itu, Wanarupa?" sahut Bolorejo dengan wajahnya yang terlihat murka. "Di antara kita yang berada di sini, selain aku tidak ada yang mengetahui tentang Saptadewa dan gerbang-gerbang yang sudah kita lalui," imbuh Bolorejo yang malah membuat Wanarupa tersenyum. "Lalu mengapa kau tidak menceritakan tentang sosok Seta Yeksa dan Dewi Murti kepada kami, Ki?" balas Wanarupa sambil menatap Bolorejo dalam-dalam. Pertanyaan itu menghantam Bolorejo seperti petir yang menyambar dari langit merah kelam. Wajahnya yang tadi penuh kemarahan kini membeku, matanya melebar, bukan karena takut tapi karena rahasia yang selama ini dia kubur dalam diam, kini dipanggil keluar oleh nama-nama yang seharusnya tidak disebut. "Sepertinya kau telah mengetahui tentang rahasia terbesar dari Saptadewa, Wanarupa. Dan sepertinya kau juga telah mengetahui di mana keberadaan batu mustika itu," ujar Bolorejo yang langsung merubah wujudnya menjadi sosok makhluk bertubuh besar dengan akar-akar kayu yang keluar dari punggungnya. "Apa maksudnya ini, Rejo?" tanya Ki Condrowongso yang langsung melesat menjauh dari Bolorejo yang juga diikuti oleh Sudiro dan Wanarupa. Bolorejo yang sudah memasuki wujud terkuatnya kini berdiri tegak dengan tatapan tajamnya ke arah Sudiro, Ki Condrowongso, Wanarupa, Wanageni, dan Gatra Pawira. Dan entah apa yang ada dalam pikirannya, Bolorejo langsung menyerang kelimanya tanpa sedikit pun rasa ragu dan tanpa peringatan. Sosok yang selama ini mereka anggap sebagai sekutu kini berubah menjadi ancaman yang menakutkan. Serangan Bolorejo datang bagaikan badai yang menerjang hebat. Akar-akar raksasa muncul dari punggungnya bergerak liar menebas udara dan menghantam tanah altar, membuat retakan-retakan baru menyebar seperti luka terbuka di gurun Saptadewa. Ki Condrowongso bergerak cepat menangkis salah satu serangan akar dengan tongkat kayunya yang memancarkan kilatan putih. Suara benturan kayu berdentang keras ketika keduanya beradu. Debu gurun membumbung tinggi menutupi pandangan dengan sesaat. "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau malah menyerang kami, Rejo?" gumam Ki Condrowongso kebingungan. Ki Condrowongso melesat mundur membelah pusaran debu dan energi yang masih tersisa di sekitar altar. Akar-akar raksasa mengejarnya, mencakar tanah dengan kekuatan brutal, menciptakan jejak kehancuran kemanapun arahnya tertuju. Sementara itu, Wanarupa memutar tubuhnya membentuk perisai dari energi Darpana Sekti untuk melindungi Sudiro, Gatra Pawira, dan Wanageni yang belum sempat merespon kehadiran serangan mendadak itu. Tidak tinggal diam, Gatra Pawira langsung menghunus keempat pedangnya, lalu berputar di udara dan melemparkan senjatanya ke arah salah satu akar yang hendak mencengkram Ki Condrowongso. Tumbukan itu menciptakan ledakan energi tajam yang menebas salah satu akar hingga terlepas dan menggelepar di tanah seperti ular raksasa yang kehilangan arah.
Apa yang membuat Bolorejo menyerang kita, Rupa? Tanya Sudiro yang belum sepenuhnya mengerti akan apa yang sebenarnya terjadi. Aku menduga jika Bolorejo adalah keturunan dari Setayeksa Diro, dan dia ingin membebaskan makhluk sakti itu dari dalam batu mustika Darpana Sekti. Balas Wanarupa menjelaskan apa yang diyakininya. Dari mana kau tahu banyak tentang mustika itu, Wanarupa? Tanya Ki Condrowongso yang baru saja mendarat tepat di samping Sudiro. Ceritanya panjang, Ki. Sekarang sebaiknya kita harus menghentikan Bolorejo terlebih dahulu. Balas Wanarupa yang langsung membentangkan kedua sayap lebarnya, dan seketika itu pula dia melesat cepat sambil menghempaskan gelombang energi dari mulutnya ke arah pusaran akar Bolorejo. Benturan kekuatan itu menimbulkan ledakan besar mendorong akar-akar raksasa terpental dan menggulung seperti gulungan belalai yang terbakar. Kabut hijau kebiruan yang tadinya merayap naik dari bawah gurun pasir kini bergetar dan tercerai-berai oleh dentuman cahaya dari serangan Wanarupa. Mendapati serangan itu, Bolorejo meraung marah. Tubuh kayunya yang terlindungi kulit keras mulai retak pada beberapa bagian. Dari retakan itu keluar cahaya gelap kehijauan yang menjalar seperti urat-urat beracun. Ia tidak menyerah melainkan justru semakin buas. Dengan tangan besarnya dia mencabut sebilah tombak dari akar yang membatu dan memendarkan cahaya hijau tua dengan kekuatan yang sangat besar. Sementara itu Ki Condrowongso yang sangat mengenal Bolorejo pun mulai merubah wujudnya menjadi makhluk raksasa dan melesat ke sisi kanan medan pertempuran, menciptakan celah serangan agar Sudiro, Gatrapawira dan Wanageni bisa bergerak lebih leluasa. Ia mengayunkan tongkat saktinya, menciptakan gelombang kejut yang membelah gurun pasir dan memaksa Bolorejo bergerak mundur sesaat. Gatrapawira tidak menyia-nyiakan celah yang diciptakan oleh Ki Condrowongso. Tubuhnya melesat cepat menciptakan bayangan-bayangan ganda di tengah pusaran debu dan energi yang belum sepenuhnya surut. Dia mengayunkan sepasang pedangnya dalam pola silang menciptakan pusaran angin tajam yang menebas ke arah Bolorejo. Namun makhluk bertubuh akar itu mengangkat tombak hijau tuanya dan memutar bilahnya, menciptakan dinding energi pekat yang menahan serangan Gatrapawira. Benturan antara pusaran angin dan dinding energi itu menciptakan ledakan yang menggema hingga ke batas cakrawala gurun. Wanageni pun segera menyusul dengan serangannya yang sangat cepat. Tubuhnya mengilap merah menyala dan tanpa ragu dia menghantamkan energi api Hastageni yang langsung membakar akar-akar Bolorejo yang mencoba menjerat kaki Gatrapawira. Bolorejo menggeram dan memutar tubuhnya. Setelah itu dia mencambukkan puluhan akar ke arah keduanya. Namun kali ini Wanarupa telah kembali terbang rendah dan membentangkan sayapnya yang bersinar keemasan. Dengan kepakan sayapnya, gelombang energi menyapu akar-akar itu dan memaksa Bolorejo untuk kembali mundur satu langkah. Langkah Bolorejo yang dipaksa mundur itu mengguncang Sapta Dewa, membuat gurun seolah merintih dalam suara gemuruh halus yang menyeruak ke dalam bumi. Tubuhnya masih dipenuhi retakan, namun kini tombak hijau tua di tangannya mulai bersinar lebih terang, menandakan bahwa kekuatan yang terkubur di dalamnya tengah bangkit perlahan dan menyalurkan kehendak yang bukan miliknya sendiri. Dari balik kabut dan debu yang masih bergelut di udara, Wanarupa dalam wujud naga putihnya terus melayang rendah. Matanya yang keemasan memancarkan keteguhan sekaligus kesedihan. Dia bisa merasakan bahwa Bolorejo bukan hanya sekedar bertarung untuk ambisi pribadinya, melainkan dikendalikan oleh kekuatan yang telah lama tersegel bersama batu mustika Darpana Sekti. Sementara itu Sudiro yang sejak awal hanya bertahan kini mulai bergerak maju. Tubuhnya mulai diselimuti cahaya merah kehitaman dan wujudnya perlahan berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Perubahan wujud pada Sudiro itu membuat Bolorejo mendengus kesal. Dia tahu kekuatan Sudiro saat bertiwikrama dengan Tirtabagya bukanlah kekuatan biasa meski Sudiro adalah seorang manusia. Apakah semua ini harus kita selesaikan melalui pertempuran besar, Ki Rejo? Tanya Sudiro dengan tegas sambil tubuhnya melayang mendekat ke arah Bolorejo. Apakah kita tidak bisa membicarakan semuanya secara baik-baik? Setelah apa yang kita lewati bersama,
Imbuh Sudiro lagi yang membuat Bolorejo terdiam dan mengendurkan energinya. Bolorejo yang tahu jika dirinya sedang dikepung oleh 5 kekuatan besar mulai terlihat tenang dan perlahan-lahan merubah wujudnya. Akar-akar yang melingkar liar di punggungnya surut seperti ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dan cahaya kehijauan yang memancar dari retakan di kulitnya memudar, menyisakan aroma tanah basah dan getah pahit yang menggantung di udara. Wujudnya kini kembali menyerupai sosok manusia dengan jubah kusam yang robek di beberapa bagian dan sorot matanya terlihat redup, seolah memancarkan kelelahan jiwa lebih dari sekedar lelah tubuh. Bolorejo menunduk, nafasnya berat seperti menahan sesuatu yang belum selesai dia katakan sejak awal. Suasana gurun kembali senyap, pilar-pilar altar yang tadinya bergetar kini berdiri diam. Hanya suara angin gurun yang kembali berdesis membawa bisikan masa lalu seperti nyanyian pelan yang mengiringi keheningan pasca badai. Ki Condrowongso juga kembali ke wujud yang semula. Dia berdiri waspada namun tidak menyerang. Begitu juga dengan Gatrapawira, Wanageni, dan Wanarupa. Terlihat waspada dengan tetap menjaga jarak dan memberi ruang bagi penjelasan yang mungkin bisa menyelamatkan mereka dari pertumpahan darah sesama saudara. Sudiro tetap melayang di udara, matanya menyala redup dalam rona merah kehitaman. Dia menatap Bolorejo namun nada suaranya tidak berubah, tegas dan tidak menghakimi. Bolorejo akhirnya mengangkat wajahnya, matanya kini tampak basah bukan karena takut, tapi karena beban rahasia yang telah dia pikul sendiri selama ratusan tahun. Segalanya tidak sesederhana itu, Diro, ucapnya pelan nyaris seperti bergumam. Aku memang keturunan Setayeksa, imbuh Bolorejo dengan tegas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bolorejo, Wanarupa mendarat perlahan, lalu berubah kembali ke wujud aslinya. Dia berdiri tidak jauh dari Bolorejo sambil menatapnya dengan pandangan yang tidak menyimpan kebencian, melainkan pengertian yang pahit. Dan apakah kau ingin membebaskan Setayeksa karena darahnya mengalir di tubuhmu, Ki? Atau itu hanya karena sebuah keyakinan semata? Tanya Wanarupa lirih. Aku ingin mengetahui sebuah kebenaran, Rupa, balas Bolorejo dengan tenang. Kebenaran apa, Rejo? Ceritakanlah semuanya, sahut Ki Condrowongso penasaran. Kebenaran tentang siapa yang sebenarnya telah berkhianat dan siapa yang telah dikorbankan. Selama ini aku hanya mengetahui cerita dari para leluhurku. Begitu juga dengan ayahku yang memilih untuk menjadi penjaga gerbang kedua di Wanadrikarma ini, balas Bolorejo yang semakin membuat Ki Condrowongso, Sudiro, Gatrapawira, dan Wanageni merasa kebingungan. Semua kebenaran itu telah aku lihat sendiri, Ki Rejo. Setelah Setayeksa bertarung melawan Yeksapati, keduanya sama-sama terkurung di dalam batu mustika Darpana Sekti. Dan ketika sosok Dewi Murti membebaskan Setayeksa, semuanya telah berubah, ujar Wanarupa yang membuat Bolorejo terkejut mendengarnya. Semuanya semakin membingungkan. Sekarang tenangkan dulu diri kalian dan ceritakan apa yang telah kalian berdua ketahui dari mustika itu, sahut Ki Condrowongso sambil duduk bersila di tempatnya berada. Setelah keadaan terasa lebih tenang, Wanarupa duduk bersila tidak jauh dari Ki Condrowongso. Nafasnya pelan dan dalam seakan hendak menarik kembali segala ingatan tentang Setayeksa, Yeksapati, dan Dewi Murti. Debu gurun pelan-pelan mengendap dan langit gurun Saptadewa berubah lebih redup seolah alam ikut menunduk, memberi ruang pada kebenaran yang hendak diungkap. Dalam kesunyian gurun Saptadewa, Wanarupa mulai mengisahkan ketika dia terperangkap dalam dimensi antar ruang dan waktu serta kehendak. Ketika batu mustika Darpana Sekti untuk sesaat menampakkan dirinya, dia melihat bagaimana kekuatan yang tersimpan di dalamnya bukan hanya berupa kekuatan biasa, tapi juga sebuah cermin jiwa yang merekam luka, pengkhianatan, serta pengorbanan yang telah dilupakan sejarah. Entah dari mana asalnya,
akar-akar kayu seperti milikmu itu keluar dari 4 pilar itu," ujar Wanarupa sambil menatap ke arah 4 pilar itu berada. "Setelah melilit kakiku, aku seolah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hingga akhirnya kesadaranku dibawa masuk ke dimensi lain oleh sebuah kekuatan besar. Di sana aku melihat sosok raja dari sebuah kerajaan gaib besar yang bernama Setayeksa," imbuh Wanarupa yang membuat keadaan di Saptadewa terasa semakin hening. Wanarupa terus melanjutkan ceritanya hingga akhirnya sampai pada kesimpulan cerita yang membuat Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatrapawira, dan Wanageni merasa sangat terkejut. "Jadi batu mustika Darpana Sekti itu ada di tubuhku, Diro," ujar Wanarupa sambil menundukkan kepalanya. Hening seketika melingkupi gurun Saptadewa. Debu yang sempat berputar lambat di udara mendadak jatuh tanpa suara, seakan segala unsur di alam itu turut membeku mendengar pengakuan Wanarupa. Wanarupa masih menunduk, tubuhnya bergetar halus bukan karena takut, melainkan karena beban yang dia simpan sendirian akhirnya pecah di hadapan sosok-sosok yang pernah dia percayai. Cahaya samar dari kulitnya mulai tampak berdenyut, seperti jantung kedua yang berdetak dari dalam, memancarkan kilau keemasan dengan kilatan hijau samar, pertanda bahwa batu mustika Darpana Sekti memang tersembunyi di dalam dirinya. Ki Condrowongso menahan nafas, matanya melebar sejenak. Bahkan Gatrapawira yang selalu tenang tampak terpaku dalam diam. Wanageni bergeming, tapi pandangannya berubah menjadi lebih dalam, menyelami makna dari semua yang telah terungkap. Sementara Bolorejo yang semula berdiri dengan penuh amarah dan kebingungan kini menunduk perlahan. Matanya menatap tanah dan tangannya yang besar perlahan mengepal. Wanarupa lalu melanjutkan ceritanya dan membiarkan kesadarannya menyambung kembali dengan ingatan yang pernah dia lihat dalam dimensi itu. Dia tidak hanya menyaksikan pertarungan Sekta Yeksa melawan Yeksapati, tapi juga melihat bagaimana mustika itu mengurung keduanya, lalu menjadikan Setayeksa makhluk yang dipenuhi keserakahan dan ingin menguasai jagat gaib serta alam nyata setelah Dewi Murti membebaskannya. Wanarupa melanjutkan kisahnya tentang Dewi Murti yang tidak semata-mata mengunci kekuatan Setayeksa dalam mustika itu, tapi juga memilih Wanarupa untuk menjaga batu mustika Darpana Sekti karena dia tahu jika dia tidak tunduk pada kehendak para leluhur alam itu dan tidak pula condong kepada garis keturunan, dia adalah sosok yang tidak memilih pihak, dan karena itulah Darpana Sekti kini berada di dalam tubuhnya. "Kalau benar begitu, berarti kau tidak akan memberikan mustika itu kepada kami, Rupa?" tanya Ki Condrowongso yang telah memahami apa yang disampaikan oleh Wanarupa. "Tidak, Ki Condro, karena jika kita menggunakan kekuatan batu mustika itu untuk membuka gerbang Segoro Geni, maka Setayeksa akan terbebas dari belenggu gaib mustika itu, dan aku pastikan kita tidak akan mampu menghadapinya," balas Wanarupa dengan tegas. Mendengar hal itu, Sudiro mulai merasakan sebuah kekecewaan yang besar terhadap Wanarupa, karena dia tahu jika satu-satunya cara untuk dapat menemukan Widanu adalah masuk ke lembah Segoro Geni, dan itu berarti dia harus mendapatkan batu mustika Darpana Sekti yang ada di dalam tubuh Wanarupa. Perasaan berat mulai menjalar dalam dada Sudiro, seolah seluruh nafas dan harapan yang dia bangun selama perjalanan panjangnya perlahan terkikis oleh kenyataan yang tidak terhindarkan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memandang Wanarupa dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara kecewa, marah, namun juga tetap mengandung sisa kepercayaan. Tapi Wanarupa tidak lagi menundukkan kepalanya. Dia berdiri tegak dengan cahaya keemasan samar yang masih berdenyut dari balik kulitnya. Dia tahu keputusan itu akan memisahkan jalan mereka. Dia juga tahu bahwa kebenaran yang dia ungkap bagai pisau bermata dua, menguak rahasia tapi juga merobek harapan sahabatnya sendiri. Ki Condrowongso menghela nafas panjang lalu menatap ke sebuah arah yang diyakininya menjadi tempat dari gerbang lembah Segoro Geni.
Gurun Saptadewa kini kembali sunyi, seolah alam pun menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Angin kering yang membawa sisa-sisa kekuatan pertarungan tadi berputar mengitari 6 sosok yang kini berdiri di tengah dilema besar. Bolorejo memejamkan mata. Kini dia mengerti bahwa amarah dan keturunannya bukanlah kunci untuk mengungkap kebenaran masa lalu. Tapi dia juga sadar jalan menuju kebenaran tidak akan terbuka hanya dengan menunduk pada kekuatan semata. Wanageni diam-diam mulai mengatur aliran energi dan kekuatannya. Dia tahu jika Sudiro memutuskan untuk melawan, maka pertarungan baru akan meletus. Dan kali ini bukan lagi sekedar pertarungan melawan sosok penjaga gerbang seperti pertarungan-pertarungan mereka yang sebelumnya. Tapi pertarungan itu akan menjadi perang saudara demi pilihan pribadi semata. Dalam kesunyian yang mencekam itu, Sudiro melangkah perlahan, tidak ke arah Wanarupa, tidak juga menjauh. Langkah itu ragu, penuh luka, tapi penuh tekad. Satu langkah kecil namun bisa menentukan nasib alam nyata dan juga alam gaib. Dan kini hanya ada dua pilihan yang tersisa di antara mereka: melanjutkan perjalanan bersama dalam ketidakpastian atau saling berhadapan untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai satu-satunya jalan. Langit Gurun Saptadewa tetap merah temaram seperti senja yang enggan berganti malam. Dan di sanalah sejarah baru mulai menulis dirinya sendiri, dengan darah, kesetiaan, dan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. "Apakah kita akan bertarung demi batu mustika itu, Rupa?" tanya Sudiro dengan suara berat yang menggambarkan banyaknya keraguan yang ada dalam hatinya. Wanarupa memandang Sudiro dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertanyaan itu menggantung di udara, berat seperti pusaka yang terayun di atas benang waktu. Angin gurun menyentuh wajah mereka seolah mencoba menghapus ketegangan yang telah menggumpal terlalu pekat. Sudiro masih berdiri dengan nafas berat. Cahaya merah kehitaman dari tubuhnya perlahan meredup namun tidak padam. Dia tidak sedang mengancam tapi sedang menimbang antara persahabatan dan tujuan, serta antara harapan dan keputusan. Wanarupa akhirnya mengangguk pelan, tapi bukan sebagai jawaban persetujuan. Dia mengangkat kepalanya, matanya kembali memancarkan kilau keemasan yang damai namun kokoh. Suaranya lirih tapi tegas, seolah berbicara dari kedalaman jiwanya sendiri. "Jika hatimu memilih untuk bertarung, maka aku tidak akan lari, Diro. Tapi bukan karena aku ingin melawanmu, melainkan karena aku harus menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku. Meskipun itu berarti harus kehilangan satu-satunya orang yang mengerti luka perjalananku selama ini," ujar Wanarupa dengan tegas. Semua yang ada di Gurun Saptadewa terdiam. Bolorejo menunduk dalam, tangan besarnya gemetar entah karena luka atau beban masa lalu. Ki Condrowongso menyentuh tanah dengan ujung tongkatnya, membiarkan getarannya menyatu dengan debur waktu. Wanageni dan Gatrapawira saling pandang, tak satu pun dari mereka ingin menyaksikan retaknya persahabatan yang telah ditempa oleh perjalanan panjang. Dalam diam yang menggantung itu, Gurun Saptadewa seolah menahan nafasnya, seakan enggan menyaksikan benturan antara dua sosok yang pernah berjalan beriringan dalam kesetiaan dan pengorbanan. Sudiro menatap Wanarupa tanpa berkedip. Tatapannya bukan lagi penuh amarah, melainkan ketegangan antara kehendak hati dan nuraninya. Dia tahu dalam dirinya tersimpan tekad yang sangat kuat untuk menemukan Widanu. Namun dia juga tidak sanggup memungkiri bahwa di hadapannya berdiri makhluk yang telah menjaga terlalu banyak luka dunia dan menyimpannya sendirian selama ini. Kilatan api samar kembali menyala di sekitar tangan Sudiro, seperti gema dari pilihan yang tak pernah dia inginkan. Wanarupa tetap berdiri tegak, tapi matanya menyiratkan luka yang dalam. Dia tidak takut pada kekuatan Sudiro, bahkan tidak gentar pada kemungkinan kehilangan batu mustika. Yang paling dia takuti adalah kehilangan ikatan yang sudah mereka bangun, sebuah kepercayaan yang selama ini menjadi jembatan di antara kebenaran dan keyakinan. Ki Condrowongso perlahan berdiri, dia menatap keduanya bergantian.
Dalam matanya tersimpan pengetahuan lama tentang perang yang tidak pernah dimenangkan siapapun ketika dua saudara mengangkat senjata karena perbedaan jalan. Aku yakin setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sekarang aku minta kalian untuk menahan diri dan jangan membiarkan ego serta hasrat yang ada dalam diri kalian membuat perjalanan kita terhenti sampai di sini, ujar Ki Condrowongso dengan tenang. Kata-kata Ki Condrowongso menggema pelan di tengah gurun Saptadewa, tapi daya yang menyertainya seperti aliran angin tua dari pucuk gunung tertinggi menyusup ke celah-celah kesadaran yang nyaris runtuh. Sudiro menunduk, perlahan mengepalkan tangannya. Api merah kehitaman yang mengelilingi tubuhnya mulai menghilang, menyisakan cahaya hangat yang surut bersama nafasnya yang berat. Tidak ada lagi gejolak yang ingin melukai, hanya sisa-sisa perasaan yang belum menemukan jalannya. Wanarupa pun menghela nafas lega. Dia mengangguk hormat ke arah Ki Condrowongso lalu menoleh pada Sudiro. Pandangan mereka bersinggungan bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama tersesat dalam keinginan yang terlalu dalam. Bolorejo yang sejak tadi diam kini berjalan perlahan lalu duduk bersila di sisi altar di antara pilar-pilar yang mulai tenang. Tubuhnya masih memancarkan cahaya samar yang menandakan bahwa pertempuran sebelumnya sedikit melukainya. Tapi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, hanya ketenangan dan pemahaman bahwa kekuatan tidak seharusnya digunakan untuk membuktikan kebenaran, melainkan menjaga keseimbangan agar kebenaran bisa ditemukan. Gatra Pawira dan Wanageni menurunkan kewaspadaannya. Keduanya menghampiri Ki Condrowongso lalu duduk dalam keheningan yang penuh pengertian. Tidak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh karena semua telah menyaksikan betapa tipisnya batas antara keyakinan dan kehancuran. Maafkan atas sikapku tadi, Rupa, ujar Sudiro sambil menatap ke arah sahabat gaibnya itu. Aku pun demikian, Diro. Maafkan atas sikapku yang malah menghambat jalanmu menuju ke lembah Segoro Geni, balas Wanarupa dengan tenang. Kita sudah melewati banyak pertarungan dan juga banyak ujian di Wanadri Karma. Jadi kita juga akan kembali menemukan jalan keluar dari permasalahan ini, sahut Ki Condrowongso yang membuat Sudiro, Wanarupa, dan Bolorejo kembali mempercayai satu sama lain.